Padahal besar beneran sebenarnya, ya besar beneran. Dia nggak perlu tahu itu, ya. Jadi kalau nggak suka, nah ini saya bilang ya, kalau ada sesuatu yang kita tidak puas, kita tidak suka, ya, jadikan itu ranah perjuangan. Bergerak, berjuang, itu aja simple. Oke? Anda nggak suka dengan kondisi politik, berjuang. Anda nggak suka film-film di bioskop, berjuang. Kayak tadi ada Mbak Asma Nadia gitu ya. Ngumpul kita semua, ada Mbak Meda Sefira tadi, ada Mbak Oki Setiana Dewi, ada Mas Tengku Wisnu tadi, ya. Ya kita berjuang, gitu aja. Kita mau maki-maki dia tetap tayang kok filmnya. Anda bikin film tandingan, ya, berusaha bisa masuk ke sana juga, atau bikin bioskop lebih bagus, itu aja. Allah izinkan persaingan bebas kok. Benar nggak? Begitu juga bisnis. Anda pergi ke mall, musola di mana? Tuh paling bawah tuh, ya, lebih rendah daripada harta karun, bagian bawah lagi. Lebih rendah daripada kuburan itu. Kuburan di sini ya. Musola kadang-kadang kan di itu tuh, ya di bawahnya lagi tuh, ya. Jadi lebih rendah daripada kuburan kadang-kadang itu. Gak suka, berjuang, bikin mallnya. Simple tuh. Anda marah-marah percuma. Oke? Haknya dia mau bikin mall seperti itu. Benar nggak? Haknya dia. Masa kita bisa marah-marah? Ya nggak? Anda gak senang, Anda bikin. Simple banget. Makanya Umar menganjurkan kita untuk menguasai ilmu properti, ya. Umar mengajarkan kita untuk menguasai ilmu emas, menguasai ilmu investasi, karena mereka yang menguasai properti, investasi yang mengatur peradaban dunia. Yang meletakkan di sini bakal jadi rumah sakit, masjid. Siapa itu? Developer, tahu nggak? Oke? Nah, kalau bukan kita pemainnya, ya repot, ya. Nah, jadi memang itulah ciri uang, memang dia harus digerakkan terus-menerus dengan bisnis, investasi, ya. Atau apalagi nomor 2-nya adalah sedekah. Nomor 2 apa? Sedekah. Jadi uang itu dia memang fitrahnya gitu. Dia kan mata uang. Mata uang itu bahasa Inggrisnya apa? Currency. Ya, berasal dari kata apa? Current. Artinya apa? Mesti bergerak terus-menerus. Current itu arus, bergerak terus-menerus. Jadi kalau dia stop nilainya turun. Kalau digerakin nilainya naik. Nah, bagaimana cara menggerakkannya? Ya melalui 2 tadi, bisnis atau sedekah. Ya, atau cara yang lain. Kawin sama orang kaya bisa juga ya. Nah, cuma nih kalau mau kawin sama orang kaya mesti ngaca juga gitu ya. Kalau tampang pas-pasan ya, amal pas-pasan, kayaknya orang kaya nggak mau sama kita ya. Nah, cara mana yang mungkin? Nah, cara ini masih mungkin. Apa itu? Bisnis, sedekah. Sedekah ini luar biasa. Jangankan kita yang muslim ya. Itu kemarin saya ketemu dengan teman saya orang Jepang ya, dia bahkan ateis. Orang ateis saja percaya pada kekuatan sedekah. Jadi kalau kita nggak percaya pada kekuatan sedekah, berarti kita lebih parah daripada orang bukan ya. Berarti parah banget gitu loh. Wong mereka aja percaya. Ya, wong mereka aja percaya. Ya. Ada seorang terkaya di zamannya namanya Rockefeller. Namanya siapa? Rockefeller, lebih kaya daripada Bill Gates sekarang. Ya, namanya Rockefeller, raja minyak Amerika. Itu seorang Yahudi. Dia mengatakan, "Bersedekahlah," ya, istilah dia berbagi ya. Istilahnya giving. Bersedekahlah sampai apa? Sampai tubuh kita tuh gemetar. Itu baru benar ya. Jadi kalau sedekah biasa tuh nggak main tuh. Apalagi uang 1.000, waduh nggak main sudah itu ya. Masuk toilet aja di Jakarta bayar berapa? 1.000, 2.000 loh itu. Dan itu nggak boleh duduk-duduk gini, baring juga nggak boleh itu. Berdiri doang itu di dalam itu, ya nggak? Ini di masjid bisa duduk-duduk, bisa baring-baring gitu ya. Nah, uang 1.000 itu menurut saya nggak pantas masuk masjid. Ya, coba lihat uang 1.000 itu gambar apa? Gambar orang bawa golok, ya. Apa pantas orang bawa golok masuk masjid? Nggak pantas menurut saya. Yang pantas siapa? Nah, kalau orang itu pakai peci baru pantas itu. Jadi ini adalah rekayasa dari Bank Indonesia, ya, agar uang ini masuk masjid. Makanya dikasih peci itu 2 tuh, ya. Nah, dan berdua tuh. Uang yang lain gambarnya cuma sendiri. Uang 100.000 gambarnya berdua, Bung Karno, Bung Hatta, bener nggak? Ngapain dia berdua di masjid itu? Sholat berjamaah itu, ya. Nah, jadi pas sudah itu, ya. Jadi memang sedekah nggak harus uang, ya. Sedekah nggak harus uang. M-banking boleh, ya. Auto debit boleh, ya. Gesek boleh, EDC boleh, ya. Jadi nggak harus uang. Dikit-dikit uang ya nggak baik juga menurut saya, ya. Jadi sedekah itu semuanya, uang, tenaga, waktu, senyum, gitu ya. Nggak bisa ganti-ganti. Orang lagi pembangunan masjid, kita sedekah senyum, bisa nggak? Nggak bisa. Ayo kita 40 orang senyum berjemaah, gitu. Nggak jadi masjidnya. Pakai duit, transfer baru bisa. Oke? Kita berutang sama orang, pakai sedekah senyum, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, ditempelin kita sama dia gitu ya. Udah 2 tahun nggak bayar-bayar gitu, kita senyum aja gitu depan dia ya. Transfer, nah baru bisa tuh. Oke?
Jadi sedekah itu semuanya, jangan diganti-ganti. Kan gak harus uang Pak. Memang iya, tapi ya semuanya. Senyum iya, doa iya, kayak saya sekarang ilmu iya, kayak Mas Jaya kan tadi ilmu iya juga ya, semuanya. Ya, karena kita mau nikmat sama Allah dari Allah itu semuanya, benar gak? Kita mau kesehatan, kita mau uang, benar gak? Pengen anak juga yang mau soleh gitu. Mau gak kita punya? Biarlah ya Allah, penting anak, garong pun gak masalah. Pernah gak doa gitu? Enggak dong. Maunya anaknya soleh, cakep gitu ya enggak? Sehat, semuanya kan? Kita mau semuanya, makanya sedekah pun juga semuanya, segala bentuk yang kita bisa. Zikirnya juga, sholat duhanya juga ya. Itu adalah bentuk-bentuk sedekah semuanya. Nah ini kalau dilakukan semuanya ya, makanya saya bilang teman-teman ini bisnis. Gak bisa bisnis, investasi. Oke? Plus sedekah. Percaya sama saya, 2 tahun itu biasanya udah perubahan itu. Oke ya, siapa yang udah baca buku saya? Oke, siapa yang sudah baca dan sudah praktek dan sedikit banyak sudah mengalami perubahan? Siapa? Nah itu. Enggak ngada-ngada ini, saya bukan teman loh ini. Bukan rekayasa ini. Ya kalau TV rekayasa gitu ya. Di TV itu kan ada ribuan orang hipnosis, semua itu ngomong kosong gitu ya. Hipnosis itu kalau kondisi terang nggak akan bisa. Apalagi disorot lampu, kamera nggak akan bisa. Dia sadar luar biasa. Kalau orang termenung masih bisa. Ya. Nah ini kan nggak ada rekayasa nih. Teman-teman sendiri yang ngomong ya. Jadi bagi teman-teman yang belum praktek tadi, ya, saran saya coba beneran praktek ya. Bisanya bisnis, kalau memang karyawan mainnya investasi. Terus sedekahnya jalan. Nah ini percepatan, sedekah itu kayak pelumas dia. Kayak apa? Pelumas. Jadi ikhtiar kita nih kayak mesin, tak, 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 tak. Begitu kita sedekah, pelumasnya bagus, jalannya cepet ya, tak, 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 tak. Gitu. Nah tapi kalau pakai pelumas doang, tanpa mesin susah juga. Sedekah aja, ikhtiarnya kagak. Nah ini pelumas semua ini. Jadinya apa? Dodol. Ya nah. Dodol jadinya. Oke? Dan Allah pun gak suka orang seperti itu. Berikhtiar. Karena orang lain memiliki hak atas dirimu. Ya. Keberadaan kita ini menjadi hak orang lain, tahu gak? Gak main-main. Makanya beda dengan ilmu orang semedi. Beda dengan ilmu orang yang misalnya bertapak di gunung-gunung. Yang makin soleh pergi ke sana. Kita enggak. Kalau bermanfaat turun. Gak bisa ke gunung sana tuh. Kan banyak tuh agama lain kayak gitu. Udah sampai level tertentu ke gunung, ya, atau menyendiri, ya. Islam tidak seperti itu. Terjun langsung, turun langsung, ya. Nah, bisnis dan atau investasi, kemudian sedekah, insya Allah percepatannya luar biasa. Pengen perubahan nggak? Pengen nggak nih? Ini saya lihat sih orangnya mukanya soleh-soleh nih saya lihat ya. Tamatan pesantren nih banyak ya. Pesantren kilat ya, petir ya, halilintar gitu ya. Nah. Kalau soleh insya Allah saya nggak ragu lah, makanya kita ketemu di masjid. Dari segi finansial, pengen berubah nggak? Benar, pengen? Oke, yang tadi saya iniin, praktekin, termasuk tadi yang disampaikan oleh Ustadz Wafi tadi ya, sama orang tuanya masih baik hubungannya, itu juga saya sampaikan di buku. Nah, kemudian coba sesekali itu ya, sedekah yang ekstrim. Sedekah yang apa? Ekstrim. Apa yang rasanya berat bagi kita? Misal, cincin, kalung, ya. Anting. Kalau kita ngelepasan sampai nangis, sampai bergetar, bagus itu. Ya, makin bergetar makin bagus. Kalau nangis ntar gimana Pak? Enggak apa-apa, menangis paling 2 hari. Hari ketiga lupa itu. Masa 3 hari nangis terus? Ya. Tapi benar Pak, hari ketiga masih nangis Pak. Ya udahlah hari ke-7 gitu. Masa nangis juga? Ya tuh, simple aja. Ya. Kalau masih nangis juga coba sedekahnya yang lain, pasti lupa itu. Ya. Yang ini udah lupa, ingat yang ini ntar, ya kan? Nah, nggak masalah. Nah, itu kan nggak ikhlas Mas Epo, nggak masalah. Ibadah itu kadang-kadang mesti dipaksa, bisa terbiasa. Kita ke masjid, apakah ada tuh ya orang tuh ya, yang misalnya nggak pernah kenal sholat, nggak pernah kenal agama, atau ke masjid, itu pasti ada yang maksa dia, benar nggak? Ada yang jeblosin dia gitu loh, udah ajak gitu. Orang tuanya, temannya, benar nggak? Pasti gitu. Kalau kita mah insya Allah udah rutin ke masjid dengan hati kita, dengan ikhlas kita. Orang di luar sana banyak yang enggak. Nah, begitu dia misalnya enggak sholat, enggak semuanya, tiba-tiba masuk masjid, pasti ada yang maksa dia itu. Bagus nggak kira-kira? Ya bagus, ini beneran saya bilang. Saya teman baik saya, novelis besar Indonesia, tamatan pesantren. Dia sendiri cerita sama saya, masuk pesantrennya gimana? Enggak ikhlas. Enggak ikhlas masuk pesantren. Cuma udah 3 tahun di sana, mau gimana coba? Iya ikhlas saya sudah. Ya tuh. Paksa